Menjadi orang yang gak enakan seringkali malah menyusahkan diri sendiri. Di satu sisi tidak enak untuk menolak, di satu sisi kamu tidak suka melakukan apa yang kamu tidak bisa tolak tadi. Ya istilahnya maju kena mundur kena. Itulah resiko jika kamu menjadi orang yang gak enakan. Bahkan dengan tipe kepribadianmu seperti ini, itu yang ada malah membuat kamu sering dimanfaatkan oleh orang lain. People pleasure adalah sebutan yang pas untuk orang-orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Ciri khas dari people pleasure adalah mereka sulit untuk bilang tidak. Mereka ini sering sekali merasa gak enakan, sungkan, atau takut membuat orang lain kecewa, sehingga mereka memaksakan diri untuk selalu bilang iya. Lagi capek selalu harus ngomong iya terus, karena merasa gak enak gitu kalau nolak. Ada temen yang ngajak nongkrong, main, atau jalan-jalan, gak enak aja gitu kalau nolak. Akhirnya iyain aja. Ditambah karena takut dibilang gak asik lah, norak, atau apapun itu. Padahal kamu pasti punya kesibukan lain, ya kan? Entah itu hanya sekedar istirahat dan membutuhkan waktu sendiri, atau sedang sibuk kerja sampingan, atau apapun itu. Ada teman yang ingin main ke rumah contohnya, padahal kamu lagi capek dan banyak pikiran, atau lagi ada tugas atau kerjaan lah, tapi karena gak enak, ya akhirnya iyain aja, dan kamu malah menyampingkan pekerjaanmu itu. Ingat, teman yang sesungguhnya akan paham dan mengerti siapa kamu dan tahu kesibukan kamu. Atau ada lagi nih hal yang pasti pernah kamu alami. Ada teman yang minjam uang atau minta dibayarin lah, gak enak aja gitu kalau nolak. Ya akhirnya ya udah, kamu kasih pinjam. Giliran ditagih, dia bilang dengan entengnya, yaelah segitu doang ditagih. Diingat-ingat lagi. Sebelum kamu membahagiakan orang lain, coba bahagiakan dirimu sendiri. Gimana kita mau membahagiakan orang lain jika kita saja tidak bahagia dan tidak paham akan kebutuhan kita? Analoginya seperti ada pasangan yang sedang kecelakaan, lalu si laki-laki itu harus menolong pasangannya. Karena dia juga ikut kecelakaan, sudah pasti kan? Yang paling awal dan harus dilakukan adalah menyelamatkan dirinya dulu, baru bisa menyelamatkan pasangannya. Itulah realitas kehidupan ini. Kita terkesan ingin membahagiakan orang lain dan ingin terlihat baik. Well, itu tidak salah dan itu baik-baik saja. Tapi ingat, semakin kamu sibuk dengan kebahagiaan orang lain, kamu semakin jauh dan jauh dari kata bahagia. Coba untuk stop bilang iya terus. Belajar bilang enggak atau menolak suatu hal. Menolak bukan berarti kamu buruk dan salah. Itu hakmu, pilihanmu. Lagian di sini bukan berarti saya mengajarkan kamu untuk membenarkan supaya mudah menolak pertolongan atau permintaan orang. Maksud saya, kurangi bilang iya dan maaf pada hal yang memang itu hak kamu atau bukan salahmu. Ketika kamu meminta maaf atas kesalahan yang telah kamu lakukan, artinya kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi jika selalu sering meminta maaf bahkan ketika tidak melakukan kesalahan sekalipun, berarti kamu sudah termasuk people pleasure. Ada sebuah contoh, ada teman atau orang yang meminjam uang padamu, tapi keadaan kamu sedang butuh uang. Tapi keadaan kamu memang sedang butuh uang juga, dan atau sedang tidak punya uang. Atau memang pada dasarnya kamu tidak percaya pada orang itu. Ya sudah, jangan memaksakan diri untuk meminjamkan uangmu. Tolaklah. Cobalah untuk menolak, dan sudah pasti tolaklah dengan cara yang sangat baik. Contoh, bro, ada duit gak? Gue mau minjem, minggu depan gue balikin lah. Sorry bro, duit gue pas-pasan buat pegangan dan kebutuhan sehari-hari, jadi gak bisa minjemin. Selesai, mudah kan? Lah terus, kalau udah terlanjur meminjamkan gimana? Jika dia teman baik, pasti akan mengembalikan berapapun itu uangnya. Tapi jika tidak, ya sudahlah. Jangan berharap dia mengembalikan. Yang ada, kamu hanya capek berharap dan capek menagihnya.
Karena paling tidak, dengan uang itu, kamu sekarang tahu siapa dia, sifat dia seperti apa, dan bagaimana dia. Karena nyatanya, kehilangan uang itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang salah selama bertahun-tahun. Karena kerugiannya akan sangat banyak. Rugi dari segi waktu, uang, dan tenaga. Itu jauh lebih buruk kan? Menjadi orang yang gak enakan seringkali malah menyusahkan diri sendiri. Di satu sisi tidak enak untuk menolak, di satu sisi kamu tidak suka melakukan apa yang kamu tidak bisa tolak tadi. Ya istilahnya maju kena mundur kena. Itulah resiko jika kamu menjadi orang yang gak enakan. Bahkan dengan tipe kepribadianmu seperti ini, itu yang ada malah membuat kamu sering dimanfaatkan oleh orang lain. Dimanfaatkan di sini bukan berarti dalam hal-hal buruk saja atau hal-hal yang merugikanmu secara langsung, tapi hal-hal sepele yang sebenarnya tidak perlu meminta bantuanmu. Bukan karena mereka berniat buruk, tapi karena kamu terlalu baik dan selalu bilang iya. Baik memang ketika kita membantu orang lain, tapi kalau terus dibiarkan, justru malah bisa makin parah nantinya. Karena orang-orang menjadi tak tahu batasan, sebab mereka memanfaatkan rasa gak enakan yang kamu miliki. Tentu itu terlepas disengaja atau tidak, tapi itulah sifat manusia. Semakin diberi dan dibantu, mereka akan keenakan. Setiap orang perlu untuk mempunyai me time dan melakukan hal yang memang mereka suka. Tapi people pleasure mungkin kesulitan memiliki waktu untuk diri mereka sendiri, karena mereka selalu sibuk melakukan banyak hal. Tapi untuk orang lain, terlalu menempatkan orang lain sebagai prioritas dan kurang memiliki waktu untuk diri sendiri, hingga sulit mengenali diri sendiri. Karena itu, kamu akan kesulitan mengetahui apa yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Menjadi orang yang gak enakan punya sisi negatif yang bisa berdampak buruk padamu, pada mentalmu. Karena kamu sering memendam suatu hal, terutama perihal yang kamu tidak sukai. Penyebabnya tentu karena kamu merasa gak enak jika mengatakan pada orang lain. Takut dibilang ini, itu, gak enak lah pokoknya. Tapi justru itu tidak baik untuk kondisi mentalmu. Akibatnya kamu menjadi menambah beban pikiran dan perasaanmu sendiri, akibat tidak pernah diungkapkan pada siapapun. Karena kamu sering merasa gak enak untuk menolak permintaan orang, kamu seringkali menyanggupi walaupun sebenarnya itu memaksakan diri. Hal semacam ini sama sekali tidak baik jika diteruskan, karena hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Padahal belum tentu orang lain juga akan begitu padamu, betul kan? Salah satu permasalahan besar orang yang gak enakan adalah adanya perasaan takut dan khawatir berlebih untuk mengecewakan orang lain. Sehingga hal ini membuatmu jadi berusaha menjadi yang terbaik dan totalitas pada apa saja yang orang lain minta bantuan padamu. Well, ini bagus sebenarnya, tapi tidak bagus jika kamu berniat memuaskan semua orang. Dampaknya lama-kelamaan bikin kamu capek sendiri dan stres karena menuntut diri sendiri untuk menjadi yang terbaik demi orang lain. Ingat, tidak akan dan tidak pernah terjadi yang namanya semua orang suka padamu, karena akan ada aja selalu orang yang berseberangan denganmu. Emosi masing-masing individu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Kamu melakukan hal yang benar jika memikirkan dampak atas perbuatanmu terhadap orang lain. Tapi bukan berarti kamu punya tanggung jawab untuk membuat semua orang bahagia. Karena sebaik apapun orang akan ada yang mencela, dan seburuk apapun orang pasti akan ada yang membela. Jadi jangan fokus untuk menyenangkan semua orang. Itu melelahkan dan tidak akan mungkin. Hal lain lagi yang sering terjadi pada orang yang gak enakan adalah kebanyakan orang seperti ini sering mengalah demi orang lain, memilih mundur jika ada orang lain yang kebetulan membutuhkan hal yang sama dengan apa yang kamu butuhkan juga. Padahal kamu gak perlu sampai seperti itu, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan juga. Untuk kamu yang bersifat gak enakan, mulailah perbaiki diri dan prioritaskan dirimu. Tidak ada salahnya untuk menolak. Lihatlah situasi dan kondisi. Sesekali menjadi tidak enakan tentu boleh. Namun, jika kamu memelihara sifat ini terus-menerus di semua kondisi, hidupmu dijamin tidak akan bahagia. Semua orang memang akan senang jika mendapatkan pujian.
Tapi bagi people pleaser, pujian berarti validasi bahwa dia benar-benar baik. Meskipun penting untuk memberikan kesan baik bagi orang lain, tapi kamu tidak perlu menjadi segalanya untuk orang lain. Untuk bisa keluar dari kebiasaan ini, coba untuk mengatakan tidak pada hal-hal kecil. Ketika mengalami perbedaan pendapat contohnya, cobalah untuk beranikan diri untuk mengeluarkan pendapatmu, meski itu pada hal yang sederhana sekalipun. Prioritaskan dirimu sebelum memutuskan memberi bantuan pada orang lain. Pesan dari saya adalah, teruntuk semua orang yang mendengarkan ini, mulailah pahami dan lihat kondisi seseorang sebelum kamu meminta bantuan mereka. Jangan seenaknya untuk meminta bantuan lah, minjem uang lah, dan apapun itu. Karena mungkin bagi kamu uang 10.000, 20.000 itu uang kecil, tapi bagi sebagian orang 10.000, 20.000 itu uang yang sangat besar. Maka jika kamu punya hutang budi dan hutang uang, cepatlah kembalikan dan bayar itu semua.